Makanya hati-hati, saya juga bingung ini. Mau milih Prabowo atau milih Ganjar? TNI pun terbelah, Purnawirawan juga terbelah. Oh, ya? Ya. Jadi bagaimana? Makanya jangan sampai salah pemimpin. Nah, di dalam strategi pengembangan kekuatan itu ada strategi pembinaan kekuatan dan kemampuan. Jadi pembinaan kekuatan dan kemampuan itu harus dibangun. Setelah itu apa? Dibina, dibangun. Setelah dibangun, digelar. Di mana kekuatan digelar? Sekarang kita udah membangun kekuatan kemampuan nasional belum? Yang namanya karakter itu dan kompetensi. Bangsa itu tanpa karakter, satu-satunya di dunia ini yang tidak diperjualbelikan adalah karakter. Catat itu. Makanya benar kata Rocky Gerung, titel itu hanya membuktikan Anda sudah sekolah. Tidak membuktikan Anda sudah berbuat. Saya ini udah usia 70 tahun, mata pun sudah tinggal 5 meter saya bisa melihat. Dari kemarin istri saya udah bilang, Pak segera operasi, Pak segera operasi. Saya bilang lebih bagus saya buta. Tapi hati saya nggak buta. Kita ini sudah buta walaupun matanya masih melek. Saya jujur aja lah, keras saya ngomong ini silakan aja, mau bunuh pun saya nggak persoalan kok. Udah puas saya hidup. Selama tentara saya 26 negara dan bukan jalan-jalan loh ya. Ini mau bertanya silakanlah. Itu banyak yang angkat tangan. Oke, ini banyak, udah mulai banyak yang raise hand ini Pak Jenderal. Ini salah satunya ini Pak Frans Lisi. Silakan Pak Frans, langsung. Shalom Pak Junia, salam Pak Raja Uti dan teman-teman semua. Oke, salam. Selamat malam. Ya, Pak, setelah saya menyimak yang apa disampaikan Pak Jenderal tadi, maka saya melihat bahwa berdirinya bangsa ini kuncinya di pemuda, Pak. Oh iya. Mulai dari Sumpah Pemuda, kemudian peristiwa proklamasi, kan pemuda itu bergerak, kemudian tahun 65, ya toh, kemudian zaman reformasi itu kan pemuda mahasiswa ya. Rata-rata ini semuanya ini yang menggerakkan perubahan-perubahan di Indonesia ini, khususnya untuk fenomena yang terjadi pada saat ini, itu saya belum melihat ada pemuda yang yang mulai terlibat atau apa. Pertanyaannya, apakah para pemuda saat ini ya, kaum milenials lah, itu sudah tahu masalah bangsa ini? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, apakah yang kita bicarakan ini mereka sudah dilibatkan? Itu. Kemudian ada lagi Pak, tadi Bapak menyampaikan tentang doktrin TNI ya, saya coba catat ya, bahwa satu jengkal tanah di negara ini akan dipertahankan sampai titik darah penghabisan ya, jika dikuasai oleh asing. Pertanyaannya, bagaimana dengan Pulau Pasir atau Sepadan, Legitan, ya kan? Pertanyaan berikut, lalu bagaimana jika tanah air ini dikuasai oleh etnis setempat? Ya contohnya Papua kan ingin menguasai tempatnya sendiri. Bagaimana sikap TNI terhadap hal itu? Terima kasih Pak. Baik, pertama tentang pemuda ya. Saya setuju sekali, lihat aja pergeseran kekuasaan di Indonesia. Itu disebabkan oleh pemuda. Dari Bung Karno ke Pak Harto, itu pemuda. Dari Pak Harto ke reformasi juga pemuda. Itu satu ya, saya jawab udah ya. Memang pemuda. Makanya ada lagunya, bangun pemuda-pemudi Indonesia. Itu sudah ada lagunya. Tapi kenapa? Apakah mereka tertidur?
Ya tanyakan sama profesor-profesor yang mengajar Pancasila, yang mengajar konstitusi, ngerti nggak? Undang aja berapa profesor, sama nggak dengan apa yang saya ajarkan? Nggak ada. Saya bukan sombong, saya bilang dulu dari apa? Saya melengkapi. Saya tidak berkompetisi. Tapi saya melengkapi apa yang tidak mereka dapatkan. Satu. Yang kedua, apakah ini sudah disampaikan kepada pemuda? Ya tidak semua pemuda. Makanya kepada Galarua saya bilang apa? Penataran kader. Karena kita, Galarua itu kepemimpinan seperti apa? Dia harus menjadi great leadership. Galarua, great leadership. Karena namanya itu udah aneh. Jaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa. Tetapi bagaimana kita menciptakan patriot-patriot itu? Nah, saya udah bilang, saya siap sebelum saya mati. Dengar ini. Untuk memberikan legacy kepada mereka. Karena mereka kehilangan mentor. Lihat aja secara nyata tindakan-tindakan mereka. Ada yang berbau Pancasila nggak? Ada yang bicara Undang-Undang 45 nggak? Ini kenapa? Kesalahan 25 tahun itu nggak gampang itu. Satu generasi hilang Ini jadi bagaimana kita mau menata mereka? Siapa yang menata? Menatar mereka. Makanya saya bilang, pilihlah kader-kader. Adakan aja iklan gitu loh. Siapa yang mau mengikuti pendidikan kader? Patriot, penjaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa. Kan? Bagaimana konsepnya? Coba saya tanya, konsepnya. Mana? Tunjukkanlah. Nah, itu tadi. Jadi bagaimana kita ya menggelorakan ini, genderangkan ini. Ya, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang ada di amanat pembukaan konstitusi. Loh. Saya mau tanya, saya memberikan pelajaran ini ada apa buat saya? Nggak ada. Saya capek ya, bikin begini aja nggak gampang ini. Nah, nggak ada pemikiran seperti ini. Inilah paradigma karakter nasional ke Indonesia kan. Ada dasar cita di sana. Mulai cita pertama sampai 10. Siapa yang buat ini? Halo? Saya mau tanya. Saya nggak perlu dapat titel profesor. Nggak perlu. Ya kan? Jadi kita nggak mendalami ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, ini nanti akan kita urai satu-satu ini. 10 cita-cita nasional itu ada di situ. Dasar cita namanya. Bukan nawacita ya. Nawacita itu banyak yang salah. Saya beritahu aja. Makan dulu Pak. Masa nawacita pertama menghadirkan kembali negara. Emang negara ini nggak pernah hadir apa? Makanya hati-hati, saya juga bingung ini. Mau milih Prabowo atau milih Ganjar? TNI pun terbelah. Purnawirawan juga terbelah. Oh, ya? Ya. Jadi bagaimana? Makanya jangan sampai salah pemimpin. Makanya pemuda harus yang fit and proper test calon pemimpin. Tapi dia tahu nggak apa yang mau di fit and proper. Saya mau tanya, dia bisa menata negara nggak berdasarkan konstitusi? Bukan hanya membangun, bukan. Itu kan salah satu. Ya. Kalau di ilmu yang pernah saya ajarkan ada 4 strategi. Yang pertama adalah strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan nasional. Bukan etnis. Nah, di dalam strategi pengembangan kekuatan itu ada strategi pembinaan kekuatan dan kemampuan. Jadi, pembinaan kekuatan dan kemampuan itu harus dibangun. Setelah itu apa? Dibina, dibangun. Setelah dibangun, digelar. Di mana kekuatan digelar? Sekarang kita udah membangun kekuatan kemampuan nasional belum?
yang namanya karakter itu dan kompetensi. Bangsa itu tanpa karakter, satu-satunya di dunia ini yang tidak diperjualbelikan adalah karakter. Catat itu. Tidak boleh diperjualbelikan. Tuhan Yesus tidak menjual karakternya, walaupun dia harus bercucuran darah. Saya tidak mengatakan yang lain, tapi itu bukti nyata. Ini bangsa-bangsa kita ini udah nggak jelas lah. Nah, ini saya kupas ini. Saya yang mengemas. Walaupun benda itu, barang itu sudah ada oleh Founding Fathers. Tapi yang mengemas ini, emangnya diajarkan ini di TNI aja nggak diajarkan ini? Paradigma nasional, 10 paradigma nasional. Kalau paham ini, negara ini pasti nggak berantakan. Ini semua ada di amanat pembukaan konstitusi. Ya, tersirat dan ada yang tersurat. Oke ya, jadi 3 pertanyaan tadi kita rangkul. Tapi bagaimana? Siapa yang mau mendidik? Siapa yang mau mengajar begini? Sekarang saya mau tanya, saya nggak mau bersaing dengan BPIP ya. Saya mau melengkapi. Karena saya dilihat nggak dilihat. Tapi saya nggak peduli. Yang penting saya meninggalkan legasi. Saya menulis dan membuat di dalam buku. Ini legasi. Mau dibaca atau tidak dibaca. Tetapi kalau buku aja tidak dijelaskan nggak ngerti. Kan bukan begitu Pak Raja Uti? Iya, ya Pak Jenderal. Persoalan yang berikut begini Pak Jenderal. Apalagi? Pertama, ya bukan hanya sekedar siapa yang mau menurunkan legasi ini. Saya nggak yakin apa bisa menjabarkannya seperti serinci seperti Pak Jenderal buat sekarang ini gitu. Nggak ada yang mampu Pak untuk membuat penjabaran. Makanya ini harus saya legasikan. Saya kasihkan, saya wariskan. Makanya contoh. Teknik memberikan pencerahan. Teknik memberikan instruksi itu ada. Teorinya, prakteknya juga ada. Nggak sembarangan. Saya setahun dilatih di Inggris untuk bagaimana saya menjadi pendidik dan pelatih. Ya, yang dikirim waktu itu berapa orang? Setiap tahun 2. Cuman 3 periode kalau nggak salah. Tapi yang bisa menjabarkan siapa? Karena banyak sekolah sekarang hanya mencari nilai, mencari titel. Makanya benar kata Rocky Gerung, titel itu hanya membuktikan Anda sudah sekolah. Tidak membuktikan Anda sudah berbuat. Nah, sekarang bagaimana pemerintahan negara ini, alat penyelenggara negara, alat pemerintahan negara ini, ya, mengapakan? Bring vision into action. Bagaimana mewujudkan vision itu menjadi aksi nyata. Seperti yang diajarkan Tuhan ketika Tuhan ngomong, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa. Langsung dijadikan di situ. Itulah ide. Mohon maaf lah, saya mau menjelaskan buku saya yang Pancasila itu aja, dari awal sampai Z itu, berapa waktu yang saya perlukan, berapa jam yang harus saya korbankan. Saya ini udah usia 70 tahun, mata pun sudah tinggal 5 meter saya bisa melihat. Dari kemarin istri saya udah bilang, Pak segera operasi, Pak segera operasi. Saya bilang lebih bagus saya buta. Tapi hati saya nggak buta. Kita ini sudah buta, walaupun matanya masih melek. Saya jujur aja lah, karena saya ngomong ini silakan aja, mau bunuh pun saya nggak persoalan kok. Udah puas saya hidup. Selama tentara saya 26 negara, dan bukan jalan-jalan loh ya. Ada videonya itu saya simpan. Pak Jenderal, yang mengenai doktrin TNI gimana Pak? Yang jadi beginilah. Doktrin itu apa dulu? Dulu kalau nggak salah saya ada
Jum juga masalah doktrin dan indoktrinasi. Iya, iya, iya. Doktrin TNI itu harus selalu berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Tapi prinsip-prinsipnya tidak. Saya kasih tahu sekarang, saya luar kepala. Karena apa? Karena saya yang membuat doktrin TNI. Ya, Tridharma Eka Karma itu. Ya. Nah, doktrin itu apa sih? Doktrin itu panduan. Seperti kompas, bukan seperti jarum jam ya. Seperti kompas. Tetapi berisi apa? Ajaran-ajaran. Jadi panduan tentang ajaran. Itulah doktrin. Tapi berisi apa? Prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang diyakini kebenarannya. Nah, contoh, yang diyakini kebenarannya. Kalau nggak yakin, jangan. Diyakini kebenarannya, bahkan sudah diuji di medan pertempuran. Dan ditulis dengan tinta darah. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Ingat, untuk mengambil keputusan dalam apa? Menyusun rencana tindakan. Itulah proses pengambilan keputusan proses keputusan dalam menggunakan kekuatan dan kemampuan. Tapi ada tujuannya apa? Itulah doktrin. Doktrin itu tidak dogma, tidak kaku. Karena dinamikanya berkembang. Nanti kapan kita belajar doktrin? Ya, karena saya mengajar doktrin di SESCO AD, SESCO AL, SESCO AU, bahkan di SESCO TNI. Ya, di Unhan, pernah sekali saya ngajar juga tentang doktrin TNI. Tapi orang nggak ngerti doktrin nggak? Kalian undang aja di sini beberapa, mulai jenderal, mulai kolonel, mulai pama semuanya. Mengerti nggak mereka doktrin? Nggak ngerti. Nah, tetapi itu tadi, saya kemarin kan paradigma kepemimpinan, pengambilan keputusan. Nah, di doktrin itu contoh, saya harus punya doktrin intelijen. Apa sih ajaran yang ada di intelijen? Prinsip-prinsip apa yang harus saya patuhi? Yang saya yakini? Untuk mengambil keputusan, oh ini keputusannya apa? Kalau intelijen itu memberikan informasi kepada pimpinan. Nah, pimpinan mengolah lagi intelijen. Supaya menjadi perencanaan, baik itu operasi dan perencanaan operasi berikutnya. Ya kan? Operasi yang sedang berlanjut dan operasi berikutnya. Makanya ada asisten operasi, ada asisten perencanaan. Semua pengambilan keputusan, tapi ada personil, umpamanya doktrin personil, bagaimana personil memberikan dukungan, bagaimana logistik memberikan dukungan. Nggak ngerti. Aduh, TNI ini kacau lah, saya bilang. Tapi nggak apa-apa lah, saya tetap menulis. Ya, kebetulan anak saya sekarang udah let call, nanti buku-buku itu saya kasih lah. Tapi ini anak saya ini paling takut dimarahi. Kalau disuruh ke rumah takut dimarahi. Saya marah itu kena sayang, tapi mereka takut semua. Malah menjauhi bapaknya kan. Heran aku. Oke lah, jadi doktrin TNI itu, nah doktrin TNI kok diperkosa. Doktrin bukan strategi, tapi tanpa doktrin, kita nggak bisa menyusun strategi. Doktrin bukan operasi, tapi tanpa doktrin kita tidak bisa menyusun rencana operasi. Hati-hati loh. Yang ini banyak orang tidak paham. Sekarang saya tanya, doktrin kekristenan itu apa? Ajaran kan? Panduan kan? Bukan doktrin agama Kristen ya, salah. Nggak ada agama Kristen. Ajaran tentang apa? Berisi prinsip-prinsip nggak? Prinsip itu apa sih? Hukum. Begitu Anda mengabaikan prinsip, selesai Anda. Mengundang risiko kegagalan. Dan konsekuensinya, wah, berat. Jadi ajaran berisi prinsip-prinsip, jadikan panduan. Itulah tadi paradigma peta. Peta itu apa? Isi di peta itu apa? Jalan. Oh, di sini ada sungai, di sini ada jurang. Itulah paradigma. Nah, sekarang saya tanya,
Kenapa Anda yakin sama ajaran Kristen? Mengapa Anda yakin juga yang beragama, saudara saya yang beragama Muslim? Kenapa dia yakin dengan agamanya? Kenapa yakin? Sekarang saya tanya. Paradigma itu apa tadi kan tuh saya katakan? Kerangka landasan pemikiran tentang kehidupan di mana kita hidup. Sekarang kalau hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, paradigmanya apa ya? Paradigma nasional. Kita tidak boleh memaksakan paradigma agama. Oh, tunggu dulu. Makanya ada disebut apa? Jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Udah kebenaran. Diyakini nggak kebenarannya? Itu paradigma, kawan. Peta. Jalan. Sekarang saya tanya rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Ketika Anda membeli HP, handphone, atau komputer, begitu Anda buka kotak, apa yang Anda baca dulu? Apa yang Anda lihat dulu? Manual book. HP-nya atau apa? Manual book. Nah, manual book. Oke. Sekarang saya tanya, begitu kita buka manual book, apa pertama yang kita baca? Wah, kehebatan kan? Bawa HP Samsung ini kehebatannya begini-begini, baterainya tahan sekian jam. Ya kan, punya fitur-fitur segala macam, kehebatan. Terus apa lagi? Itu spesifikasi lah. Operasional. Bahaya. Kemudian ada larangan, jangan memegang HP ketika dicas. Kemarin ada anak mati 2 kakak beradik gara-gara menggunakan HP dalam keadaan dicas. Tuh kemarin buka aja videonya. Aduh, kasihan, anak masih kecil loh. Jangan membawa dekat tegangan listrik. Jangan. Sekarang pertanyaannya, di Bible ada nggak itu? Prinsip-prinsip. Oke. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa? Cara penggunaan. Nah, sudahlah, itu operasionalnya. Oke. Itu yang tadi saya bilang, jangan ini. Itu termasuk operasionalnya lah. Yang terakhir apa? Garansi. Garansi. Padahal pabrik yang membuat HP nggak kenal Anda kan? Garansinya apa? Jika HP ini rusak, ya kalau HP Anda Samsung, ya kembali kepada Samsung dong. Jangan ke Nokia atau jangan ke LG. Sama dengan ini juga. Authorize yang berwenang. Sekarang saya tanya, kalau ke Bible, ada jaminan nggak? Ada garansi nggak? Pasti ada. Di mana tertulis garansi itu? Yang begini-begini inilah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku. Dengar ini. Ya. Dia akan memperoleh hidup yang kekal walaupun dia sudah mati. Itu jaminannya kan? Iya. Nah, sama dengan Samsung. Tapi siapa yang punya otoritas? Ya Tuhan. Hati-hati loh yang begini-begini. Kapan saya malas sebenarnya bicara agama. Karena itu, ya saya nggak pendeta soalnya. Tapi saya mengerti doktrin apa isinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun sudah mati, sama dengan ini HP ini, walaupun ini rusak, kita kembali kepada authorize yang berwenang. Kalau kita nanti mau peroleh jaminan hidup yang kekal, kita kembali siapa yang punya otoriter yang bisa membangkitkan orang mati. Sama dengan paradigma nasional ini. Siapa yang menjamin karakter nasional ke-Indonesiaan ini? Ya konstitusi. Tapi berat, apa kita lewat dengan software? Ya, software. Ya, atau dengan hardware, atau dengan subway. Sap itu tajam. Ya, ketika dulu PKI
sebagai partai terlarang. Yang mengkhianat dibunuh semua kan? Kenapa dulu berani bertindak tegas? Sekarang apa? Karena gara-gara ham itu. Tetapi yang kita perjuangkan adalah hak asasi konstitusi. Karena di dalam hak asasi konstitusi ada hak asasi manusia. Tetapi di dalam hak asasi manusia belum tentu ada hak asasi konstitusi. Nah, menurut pikirannya masing-masing. Aduh, saya ini terlalu keras nyampaikan ini ya, supaya diingat nih Raja Uti, bukan maki-maki aku ini. Ya, udah terjawab ya. Biar semangat. Ya, Biar kalau soal biar semangat, seru. ya itulah karena kami punya prinsip militer itu. Pengabdian kami akan selesai itu dari senior saya. Jika saya sudah tidak bisa lagi mendengarkan tembakan salpo di telinga saya. Nah, itu yang sebenarnya tentara, tetapi banyak tentara jadi-jadian. Makanya dia nggak punya kepemimpinan. Kenapa? Karena dia hanya mencari kesempatan. Hati-hati memilih pemimpin sekarang ini. Lihat, apakah dia hanya mencuri kesempatan? Apakah dia di great leader? Apakah dia bisa jadi mentor? Rela mengorbankan Jiwa biar dan raga. badannya hancur lebur? Itu karena pertempuran ini dari mana-mana ini. Bahkan musuh, ancaman itu sudah sampai ke depan pintu kita. Bahkan sekarang sudah sampai ke ruang tidur. Saya beritahu aja. Hati-hati loh, ini kemarin WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang kok bermunculan lagi. Di Jakarta katanya 2.000 orang kena lagi virus baru. Apa ini? Hati-hati loh. Jebakan. Nah, yang saya mau katakan itulah doktrin. Nah, hati-hati dengan paradigma. Sekarang saya tanya, ya, apakah pabrik Samsung kenal Anda? Tidak. Authorized dealer. Selama itu dalam jaminan, ya kalau rusak, kalau perlu diganti yang baru. Kalau di dalam kekristenan, itu Tuhan sudah bilang kok. Lahir baru, ada jaminannya. Nah, ini terpaksa campur-campur ini paradigma kerajaan Tuhan sama paradigma negara kesatuan. Cuman untuk memperjelas saja, untuk memperjelas. Ya, supaya jelas bahwa ada jaminan. Di konstitusi juga ada jaminan nggak? Harusnya ada dong. Nah, negara berdasarkan hukum, katanya. Prakteknya? Oke, sekarang silakan tanya lagi Pak Raja Uti. Nah, yang lain dulu Pak Jenderal. Ini ada Pak Andi USA nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.